Sebelum menonton video ini, dukung terus channel saya dengan cara subscribe, like, and comment supaya saya bisa terus berkarya membuat video edukasi permasalahan hukum di Indonesia. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik teman-teman, ketemu lagi dengan saya Abdul Razak yang akan membahas seputar permasalahan hukum yang ada di Indonesia. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membahas permasalahan one prestasi tentang pernikahan. Jadi ada salah satu teman saya bertanya, bro, kalau gue mau nikah nih, terus gue ditunangan, terus tiba-tiba bokin gue ngebatalin nikah, itu gimana bro? Ada nggak kira-kira sisi hukumnya? Karena gue merasa dirugikan, udah mengeluarkan duit banyak tapi nggak jadi nikah. Nah di situ pada saat saya mendengar pertanyaan tersebut, wah ini seru juga nih ya kan untuk dibahas teman-teman nih, karena ya jarang sekali yang membahas seperti ini gitu. Oke teman-teman, balik lagi ya untuk masalah permasalahan tersebut. Sebenarnya untuk permasalahan one prestasi tentang nikah ini sudah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata teman-teman. Nah di situ sudah jelas teman-teman. Jadi kalau misalkan baik cewek atau cowok yang menggagalkan pernikahan itu harus didasarkan dengan perbuatan melawan hukum, dalam artian si korban ini merasa dirugikan gitu, dan ada didasarkan dengan bukti-bukti gitu teman-teman. Nah tapi kalau misalkan teman-teman baru hanya sebatas pacaran, terus istilahnya cinta monyet lah gitu, itu dasar hukumnya nggak ada, landasan hukumnya nggak ada teman-teman. Nah menurut pendapat saya yang ada landasan hukumnya itu ketika sepasang pacaran ini, sepasang cowok dan cewek ini yang sudah melakukan pertunangan dan sudah sebar undangan juga gitu. Nah itu salah satu perbuatan melawan hukum ketika ada salah satu yang membatalkan pernikahan tersebut teman-teman. Oke, kita bahas teman-teman ya. Di dalam pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dirumuskan nih dengan 3 hal. 1. Janji menikahi tidak menimbulkan hak untuk menuntut di muka hakim untuk dilangsungkannya perkawinan, juga tidak menimbulkan hak untuk menuntut penggantian biaya, kerugian, dan bunga akibat tidak dipenuhinya janji itu. Semua persetujuan ganti rugi dalam hal ini adalah batal. Nah yang kedua, namun jika pemberitahuan nikah telah diikuti suatu pengumuman, maka hal ini dapat menjadi dasar untuk menuntut kerugian. Nah jadi untuk butir nomor 2 ini, jika terjadi suatu pengumuman teman-teman yang tadi saya bilang, seperti dia udah bertunangan, terus juga dia udah ngomong ke teman-teman bahwa dia mau nikah nih gitu di tahun ini, bulan ini, tanggal ini. Nah itu kalau misalkan dibatalkan oleh salah satu pihak, itu kan jatuhnya perbuatan melawan hukum. Nah tapi di sisi itu juga harus dibuktikan kalau memang dia itu merasa dirugikan gitu teman-teman. Nah untuk yang ketiga, masa daluarsa untuk menuntut ganti rugi tersebut adalah 18 bulan terhitung sejak pengumuman rencana perkawinan. Nah jadi sudah jelas tuh teman-teman ya. Jadi durasinya itu 18 bulan terhitung sejak pengumuman rencana perkawinan. Misalkan di bulan Januari udah mengumumin nih tentang masalah umumin nih masalah pernikahan, karena mau mengadakan pesta pernikahan di bulan Maret gitu kan. Nah nanti ternyata tiba-tiba batal nih. Nah nanti dari pembatalan tersebut dihitunglah 18 bulan teman-teman, tinggal dihitung aja ke depannya, itu durasi waktunya gitu teman-teman ya, itu durasi waktunya. Lalu bukan pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata teman-teman, di sini junto pasal 1865 yang artinya
Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Nah, jadi kalau misalkan orang dirugikan itu melakukan perbuatan hukum, nah itu mesti dibuktikan bahwa yang bersangkutan itu memang melakukan perbuatan melawan hukum atau enggak bisa dibilang merasa dirugikan lah gitu teman-teman ya. Merasa dirugikan. Jadi kalau misalkan sudah merasa dirugikan, itu bisa untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum. Langkah hukumnya seperti apa nih? Tata cara menggugatnya. Jadi pertama teman-teman mengumpulkanlah bukti-bukti yang ada untuk menggugat atas dasar perbuatan melawan hukum atau PMH ya teman-teman. Tapi di situ juga harus ada unsur-unsur perbuatan melawan hukum teman-teman. Nah, jadi saya jelaskan nih unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Butir A, harus ada perbuatan positif maupun negatif. Nah, butir B, perbuatan itu harus melawan hukum. Nah, butir C, ada kerugian. Nah, butir D, ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian. Nah, butir E, ada kesalahan. Nah, gitu teman-teman. Nah, jadi saya membaca sebuah artikel menurut Rosa Agustina halaman 117 yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum antara lain: 1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. 2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain. 3. Bertentangan dengan kesusilaan. 4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian. Dari situ teman-teman bisa menggugat kekasih teman-teman karena telah melakukan PMH, perbuatan melawan hukum, dan minta sejumlah ganti rugi kepada kekasih teman-teman karena tidak menepati janji menikahi teman-teman gitu. Oke. Saya membaca sebuah artikel di Mahkamah Agung di website. Jadi Mahkamah Agung pernah menghukum seorang pria yang menjadi tergugat melakukan perbuatan melawan hukum karena tak menepati janji untuk menikahi. Dalam sebuah kasus yang terjadi di Nusa Tenggara Barat, berdasarkan keterangan atasan tergugat, tergugat sudah memperkenalkan penggugat sebagai calon istrinya kepada orang lain. Beberapa dokumen penting seperti tabungan juga sudah diserahkan tergugat kepada penggugat sebagai bukti keseriusannya mau menikahi. Mereka malah hidup bersama. Tetapi ketika si perempuan menagih janji untuk dinikahi, si laki-laki ingkar. Nah, Mahkamah Agung menyatakan perbuatan di si pria melanggar norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat. Karena itu pula perbuatan si pria dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Nah, jadi sudah jelas nih teman-teman ya. Jadi Mahkamah Agung pernah menyatakan si pria ini sudah melakukan perbuatan melawan hukum dengan dasar ya itu tadi yang saya jelaskan. Jadi udah dikenalkan kepada orang lain, terus juga beberapa dokumen penting kayak tabungan juga sudah diserahkan sebagai bukti juga kan. Nah, itu ketika uang prestasi pernikahan harus kita kumpulkan lalu kita ajukan gugatan supaya kita dapat ganti rugi gitu teman-teman. Nah, mungkin video ini kurang lebihnya seperti itu teman-teman saya jelaskan. Kalau misalkan ada pertanyaan bisa bertanya di kolom komentar gitu teman-teman. Saran saya buat teman-teman, kalau misalkan udah memantapkan diri lahir dan batin, kalau memang udah ada keseriusan, udah dijalanin dan jangan sampai dibatalkan teman-teman. Kasihan karena orang juga udah nunggu ternyata malah dibatalin gitu kan nggak apa ya namanya, nggak etis dah, nggak lucu juga kan. Kasihan si perempuan atau si laki-laki gitu teman-teman, dan pasti merasa malu juga sama tetangga sama saudara
Pasti banyak pertanyaan, kenapa kok nggak jadi nikah, kok begini-begini segala macam, apapun lah tuh ditanyakan pasti tuh teman-teman. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di dalam video ini. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa teman-teman subscribe channel saya, karena subscribe itu gratis supaya teman-teman juga bisa update video saya yang terbaru gitu teman-teman. Dan jangan lupa like, comment, and share. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. NKRI harga mati, merdeka, merdeka, merdeka.